merebus beberapa bagian tubuh korban seperti tangan, kaki untuk tujuan menghilangkan sidik jarinya. Merhaba Arkadaşlar, benim adım Rehan Abi, host Geldini, selamat datang di channel aku. Akhir-akhir ini kita semua Indonesia dihebohkan dengan satu kasus kriminal pembunuhan yang terjadi pada seorang pria bernama Redo Tri Agustian yang terjadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. For your information, Redo Tri Agustian atau yang akrab dipanggil oleh teman-temannya sebagai Tommy ini berusia 20 tahun dari kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung dengan tinggi 164 cm dan juga Redo Tri Agustian merupakan seorang mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah guys, gimana sih kronologi dari kasus pembunuhan ini? Oke, sebelum lanjut lebih dalam, tolong tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel aku. Oke, let's go! Dini hari 11 Juli 2023, Redo terlihat oleh teman kosnya yang bernama Apriansyah sedang berbelanja makanan di warung yang gak jauh dari lokasi kos-kosannya. Nah guys, singkat ceritanya Redo ini kan pesan makanan, terus makanannya siap dia bawa pulang langsung tanpa kayak ngobrol-ngobrol dulu dengan Apriansyah gitu kan. Dan juga di sini Apriansyah bersaksi bahwasannya Redo ini agak sedikit terburu-buru gitu dari bahasa tubuhnya. Nah guys, setelah si Redo pulang dari warung makanan tersebut, itu merupakan momen terakhir Apriansyah melihat Redo dan tidak pernah melihat Redo sama sekali setelah pulang dari warung makanan tersebut. Pada malam hari yang sama di tanggal 11 Juli 2023, Redo terlihat melalui CCTV sedang meninggalkan kosannya dengan menggunakan pakaian celana pendek hitam dan juga hoodie berwarna hijau dengan membawa handphone beserta chargernya. Keesokan harinya pada tanggal 12 Juli 2023, teman-teman dan keluarganya Redo berusaha untuk mencari keberadaan Redo karena memang kosannya ini udah kosong. Dan juga Redo dihubungin nggak bisa karena semenjak tanggal 11 Juli pada malam hari itu Redo sama sekali nggak ada memberi pesan atau kabar kepada teman dan keluarganya nih guys. Sampai-sampai teman-temannya ini membuat sebuah pengumuman orang hilang gitu dan disebar melalui media sosial nih. Wah gila, ini definisi teman sejati. Nah, entah bagaimana, di hari yang sama pada tanggal 12 Juli 2023, tepatnya di sore harinya, beberapa warga setempat menemukan beberapa potongan tubuh yang sudah dimutilasi di Kalibedok, Turi. Dan juga potongan ini berupa kayak tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nah, warga yang menemukan potongan tubuh manusia ini pun langsung manggil polisi dong. Pak, datang pak ke sini, ada ini gitu kan, asik. Nah, setelah diinvestigasi lebih luas lagi di daerah setempat, ditemukan juga potongan kepala di Kali Kerasak, Merdikorejo, dan juga ada penemuan tulang iga di bagian Kali Sempor, Turi, Kabupaten Sleman. Terrifying. Nah guys, di tanggal 12 Juli 2023, Redo juga dikabarkan hilang oleh teman dan keluarga-keluarganya. Dan juga di tanggal yang sama ditemukan potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Apakah hal ini ada hubungannya dengan kasus hilangnya Redo? Yes. After that, setelah itu, polisi berusaha untuk melakukan tes sidik jari pada temuan potongan tangan tadi. Alangkah terkejutnya, sidik jari ini identik atau cocok dengan seseorang yang bernama Redo Tri Agustian yang dikabarkan sudah menghilang semenjak 12 Juli 2023. Berdasarkan investigasi digital forensik dan olah TKP dari informasi lapangan, polisi menemukan dua pelaku yang bernama Waliin berusia 29 tahun dari Magelang dan juga seseorang bernama RD 38 tahun dari Jakarta. Kedua pelaku ini ditangkap saat mereka berusaha melarikan diri ke Bogor, Jawa Barat. Oh my god, rusak nih nama Bogor, Jawa Barat. Dari hasil olah TKP kepolisian, korban dimutilasi oleh kedua pelaku di sebuah kos milik Waliin yang beralamat di Triharjo, Kabupaten Sleman. Menurut Kombes Pol FX Endriadi, awal mula Redo berkenalan dengan pelaku ini melalui sebuah grup dari Facebook. Mereka sudah berkenal sekitar it's like 3 or months, I don't know man. Perkenalan inilah yang membuat Redo meninggalkan kosnya pada dini hari 11 Juli 2023 untuk bertemu dengan W dan RD di kosannya.
Menurut kedua pelaku, mereka bertiga melakukan aktivitas tidak wajar dengan menggunakan kekerasan sehingga membuat korban R meninggal dunia karena menerima kekerasan yang sangat berlebihan. Berdasarkan nih guys, apa yang pernah aku pelajarin di mata kuliah biopsikologi, ada yang namanya 10 kebiasaan seksual yang menyimpang. Diantaranya ada pedofilia yang suka dengan anak kecil, nekrofilia yang suka dengan mayat yang sudah mati, zoofilia yang suka dengan binatang atau hewan, dan masih banyak lagi. Di antaranya ada juga namanya sexual sadism. So what is sexual sadism? So sexual sadism ini merupakan sebuah kepuasan seksual yang hanya dapat diraih dengan melakukan kekerasan dengan pasangannya. Atau juga ada istilah yang disebut dengan BDSM, bondage, dominance, sadism, and masochism. Oh my god, that's so terrifying. Setelah mereka sadar bahwasanya korban R ini sudah meninggal dunia akibat dari kekerasan yang sudah mereka lakukan, mereka pun panik dan berusaha untuk menghilangkan jejak kriminalnya dengan cara memutilasi dan juga merebus beberapa bagian tubuh korban seperti tangan, kaki untuk tujuan menghilangkan sidik jarinya. Nah, kasus mutilasi dan perebusan ini mirip dengan kasus seorang pria transgender asal Indonesia bernama Mayang Prasetyo yang dibunuh oleh pacarnya Marcus Peter Vogt pada tahun 2014 lalu di Australia. Jikalau kalian ingin aku bahas kasus ini, just comment below. Oke? Sedikit informasi tambahan terbaru pada saat ini, pihak kampus mengkonfirmasi bahwasanya Redo sedang melakukan penelitian terkait komunitas LG dan juga komunitas tak wajar yang berada di Yogyakarta. But who knows the truth? Of course guys, setiap kejahatan pasti bakal dibalas dengan setimpal. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Kedua pelaku juga dijerat pasal 170 ayat 2 ke 3, Junto pasal 351 ayat 3, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya pasal 170 ayat 2 ke 3 terkait kekerasan secara bersama-sama dengan penjara maksimal 12 tahun, dan terakhir pasal 351 ayat 3 di mana mereka melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian pada seseorang dengan penjara maksimal 7 tahun. Guys, semakin maju perkembangan zaman saat ini, khususnya hadir teknologi digital yang mempermudah kehidupan kita, semakin aneh juga tindakan orang-orang akhir-akhir ini, khususnya di media sosial. I suggest you, don't ever try, jangan pernah mencoba untuk bergabung ke dalam komunitas atau grup tidak wajar, karena it very dangerous for us. Buat apapun itu, semoga Redo Tri Agustian ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turut berduka cita kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Semoga tetap tabah. Dan in the next video, kalian ingin aku membahas apa? Silahkan komen di kolom komentar. And thank you for enjoy this video. Bye, Guru Sirus.